Teman-teman, berikut ini adalah sebuah kisah horor yang dikutip dari sinergijatim.com dengan judul Ojo Melu, tentang keluarga yang tersesat di kuburan saat perjalanan mudik. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, Tikaka berharap semoga teman-teman sudi berkenan untuk terus mendukung pengembangan channel ini agar lebih maju, lebih berkembang, lebih bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semua. Dengan men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Tikaka melalui media sosial teman-teman. Tikaka sadari teman-teman, bahwa tanpa dukungan dari teman-teman semua, sokongan, bantuan, support, maka channel ini tak akan pernah berarti apa-apa dan tidak akan pernah menjadi apa-apa. Terima kasih atas segala keikhlasan teman-teman membantu pengembangan channel ini. Berikut kisah mistisnya. Tidak disangka, jalan pintas yang diambil justru membawa mereka ke tempat angker yang tidak diduga sama sekali. Pada tahun 2017 silam, hari sudah mulai gelap ketika kendaraan yang ditumpangi Yuli melewati kota Jember. Sebelum tengah malam, dia menargetkan bisa sampai di pusat kota Malang. Kalau harus melewati jalan biasanya, kemungkinan lepas tengah malam, dia baru sampai di kota tujuan. Coba lewat jalan tembusan ya dek. Mas Anto yang duduk di kursi kemudi menawari Yuli agar bisa mempersingkat jalur. Karena kurang paham dengan rute jalan, Yuli hanya mengangguk saja. Di sebelahnya Ricky tertidur pulas. Bocah itu sepertinya memang sudah menahan rasa kantuk sejak berangkat. Jalanan aspal yang awalnya ramai teman-teman, kini mendadak sepi. Mobil yang dikendarai Mas Anto kini hanya tinggal beriringan dengan sebuah mobil Panther di depannya. Sampai di sebuah persimpangan, mobil Panther itu memilih untuk berbelok ke arah kanan, sedangkan Mas Anto membanting setir ke arah kiri. Kata temanku lewat sini dek. Mas Anto kembali menjawab sambil melirik keluar jendela yang mulai gelap. Yuli menjawab pelan lalu melirik keluar jalan. Aspal mulai mencium. Kini hanya seukuran satu mobil saja. Pepohonan Tanjung melambai-lambai di sepanjang jalan. Teman-teman, suasana jalan terasa semakin gelap. Tidak ada satupun kendaraan yang berpas-pasan dengan mobil Mas Anto. Mata Yuli nyaris tak bisa menangkap apapun selain jalan yang disinari lampu mobil. Di depan, tiba-tiba tampak sebuah bangunan bercahaya. Semakin dekat, terlihat ternyata itu adalah sebuah bangunan masjid. Dek, aku istirahat sebentar ya, gak kuat ngantuk, kata Mas Anto. Ya udah mas, aku mau sekalian sholat sama ke kamar mandi, sahut Yuli. Mobil pun kemudian menepi. Ada sebuah bangunan mirip aula kecil teman-teman. Bangunan itu ada tepat di pinggir jalan. Masjid yang tadi terlihat berada sekitar 50 meter di belakang aula. Mas Anto langsung turun dari mobil Panther, lalu merebahkan badan di dalam bangunan aula setengah jadi. Ricky masih terlelap di jok belakang, dan Yuli kemudian turun dari mobil. Sebelum turun, Yuli mendengar sayup-sayup suara orang sedang berbincang-bincang. Dia mengira ada banyak orang yang sedang berkumpul
atau mengaji di masjid itu, teman-teman. Yuli langsung menyusuri jalan kecil yang ada di samping aula. Pelan-pelan dilewatinya jalan setapak kecil yang basah. Sambil berjalan, teman-teman, Yuli melihat ke kanan dan ke kiri. Nyaris tidak ada rumah sama sekali. Sejauh mata memandang, hanya ada gelap yang terlihat saat itu. Yuli membanting. Siapa yang akan sholat di masjid jika tidak ada satu rumah warga pun yang terlihat? Begitu sampai di depan masjid, Yuli tak melihat siapapun. Masjid itu kosong, teman-teman. Hanya ada cahaya lampu berwarna kuning telur yang menerangi. Yuli kemudian mengelilingi masjid, tapi tak menemukan satupun orang di bangunan bercat putih itu. Yuli lalu pergi menuju kamar mandi masjid yang ada di dekat sungai kecil di samping dari masjid itu. Tidak ada lampu penerangan di sana, teman-teman. Hanya sedikit pantulan cahaya dari masjid. Yuli ingin mencuci muka dan buang air kecil di sana. Sebenarnya, tempat itu tak cocok disebut kamar mandi. Lebih tepatnya adalah sungai yang dikelilingi sedikit tembok. Dengan hati-hati, Yuli mencari bagian sungai yang agak dangkal agar bisa jongkok, kemudian buang air kecil di situ. Dilihatnya atap kamar mandi yang berlubang dan langsung menghadap langit. Tiba-tiba, teman-teman, terdengar ada suara banyak langkah yang mendekat. Suaranya seperti rombongan ibu-ibu yang melintas. Yuli kemudian bergegas berdiri, melongokkan kepalanya keluar dinding kamar mandi itu. Tapi lagi-lagi kosong, teman-teman. Tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa di sana. Hanya jalanan kosong dan angin dingin semilir yang lewat. Wah, gak beres nih, batin Yuli. Ia lalu bergegas berjalan kembali ke arah mobil yang masih terparkir di jalan. Sepanjang jalan, Yuli melongo ke kanan dan ke kiri. Tidak ada satupun orang yang ditemuinya. Kemudian dilihatnya jam di HP masih menunjukkan pukul 19:30. Yuli kemudian mempercepat langkah kakinya. Sesaat angin yang tadi berhembus mendadak berhenti saat itu. Mobil sudah terlihat, setengah berlari, Yuli menghampiri. Dibukanya pintu tengah mobil. Si Ricky masih tidur meringkuk di dalam. Yuli langsung masuk dan menutup pintu mobil. Sambil mengatur nafas yang tersengal akibat berlari, Yuli merebahkan punggungnya ke jok mobil. Dia kemudian melirik suaminya yang masih terlentang tidur di halaman aula itu, teman-teman. Yuli berniat membangunkan suaminya setengah jam lagi sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Yuli tak berani melihat sisi lain. Semuanya memang tampak gelap. Tapi seolah ada yang mengawasi mereka bertiga dari berbagai sudut. Yuli, teman-teman, memilih memindahkan pandangannya ke langit-langit mobil. Rasa kantuk tiba-tiba menyerang. 2 kali dia menguap. Yuli sudah terbawa ke alam mimpi. Dia seolah tak bisa melawan rasa kantuk yang mendadak muncul saat itu. Dan di dalam tidurnya, Yuli kembali mendengarkan suara keramaian, mirip suara yang ada pada saat dia dengar sesaat setelah mobilnya berhenti. Yuli membuka pintu mobil. Kali ini suasananya tak lagi gelap, teman-teman. Malah ada banyak cahaya terang.
Mobil-mobil dengan berbagai jenis terparkir di depan dan di belakang mobilnya. Yuli lalu melihat ke arah masjid. Ada banyak orang yang sedang duduk di atas tikar. Cahaya terang dari lentera yang dipasang di tiang-tiang menyinari mereka. Yuli turun menghampiri orang-orang yang duduk di atas tikar itu. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua, dengan baju kebaya khas orang tua. Lalu bagian bawahnya menggunakan jarik dan kerudung polos berkain tipis, teman-teman. Orang-orang itu duduk menatap satu sudut. Tak ada satupun yang berbicara. Mereka seperti sedang mendengarkan ceramah dari sosok laki-laki yang berdiri di mimbar kecil. Yuli kemudian memandang heran orang-orang tua yang jumlahnya sekitar 150-an orang itu, teman-teman. Wajah mereka kosong menatap ke depan. Padahal tadi terdengar sekali suara mereka berbincang-bincang. "Ndu." Yuli menoleh kaget ke belakang. Ternyata ada 2 orang wanita tua yang sudah berdiri di belakangnya. "Enggih bu, wonten nopo?" jawab Yuli gagah. "Awakmu kate neng ndi?" Wanita tua yang rambutnya digerai bertanya kepada Yuli. "Badeteng Malang mbah." Yuli berusaha kuat menjawab. "Aku melu yo." Kini wanita tua yang berkerudung yang berbicara. Teman-teman, Yuli mulai merasa tak nyaman. Ada hawa tidak enak yang dia rasakan ketika 2 orang tua itu berbicara kepadanya. "Mbonten mbak." Mobilnya pun sempit. Kali ini Yuli perlahan berjalan mundur. Dipercepatnya langkahnya kembali menuju mobil. 2 orang wanita tua itu menyeringai menatap Yuli yang berjalan mundur ketakutan, dan barisan gigi hitamnya terlihat jelas seperti mengetahui ketakutan Yuli. Di belakang 2 orang tua itu, ratusan orang tua lainnya tiba-tiba sudah dalam keadaan berdiri dan melotot ke arah Yuli, teman-teman. Bayangan orang-orang tua itu seolah terus mengejar. Yuli langsung melompat ke dalam mobil. Ditutupnya rapat-rapat pintu mobil. Dilihatnya Ricky yang masih tidur meringkuk. Saat mata Yuli menoleh ke jendela di samping Ricky, dia melihat nenek berambut panjang sudah berdiri di sana. Mulutnya seolah memberi isyarat. "Aku melu." Seketika Yuli menjerit kencang. Dipejamkan matanya sambil menutup telinganya. Dan ternyata kejadian itu hanyalah mimpi. Yuli kemudian terbangun dan keringat membasahi punggungnya. Ricky masih tertidur di sebelahnya. Yuli lalu bergegas turun. Dia berlari ke aula kecil tempat Mas Anto tidur. Kemudian dibangunkannya suaminya agar segera melanjutkan perjalanan mereka. "Ayo mas, kita lanjut jalan. Perasaanku nggak enak," ujar Yuli, teman-teman. Mas Anto terlihat bingung. Dia langsung duduk sambil mengembalikan kesadarannya. Teman-teman, Yuli mengamati ruang aula kecil yang digunakan Mas Anto untuk tidur. Bangunannya setengah jadi. Ada bagian dinding belakang yang tampak belum utuh. Di atasnya ada sebuah bungkusan janur yang berisi tangkai-tangkai padi. Yuli mengamati benda mirip sesajen itu dengan seksama, teman-teman. Di bawahnya ada ceceran bunga mawar segar yang tampak seperti bau rontok dari bunganya. Setelah kesadarannya cukup pulih, Mas Anto langsung berdiri. Dikeluarkannya HP dari sakunya, lalu kemudian ia menyalakan senter.
Yuli berjalan di belakang sambil memegangi kaos belakang suaminya. Tangan Mas Anto terus menyenteri jalan yang ada di depannya. Ketika mendekam mobil, tiba-tiba Yuli menjerit. Dari cahaya HP suaminya, teman-teman, terlihat ada makam yang ternyata berjejer di samping jalan tempat mobilnya parkir. Jumlahnya tak hanya 1 atau 2, tapi ratusan dengan nisan yang ukurannya bermacam-macam. Makam-makam itu terlihat seperti makam baru. Melihat pemandangan itu, Mas Anto tampak ikut khawatir. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu. Tanpa berbicara, ditariknya tangan Yuli agar segera bergegas masuk ke dalam mobil. Mas Anto langsung menghidupkan mesin mobil. Yuli memilih duduk di belakang. Ternyata Ricky sudah bangun dalam posisi duduk seperti anak kebingungan. Wajahnya menatap bingung keluar jendela. Yuli kemudian mendekati Ricky, lalu berusaha menutup jendela mobil di sampingnya yang terbuka separuh. "Ndu!" Yuli mendongak mendengar seperti ada yang memanggilnya. "Aku Melu," kata suara itu lagi, teman-teman. Yuli tersentak mendengar suara itu. Matanya melihat nenek yang menggunakan kerudung sedang berdiri sambil tersenyum di balik jendela. Teman-teman, mulut Yuli menganga kaku. Matanya menatap lekat wanita yang sempat muncul dalam mimpinya. Tubuh Yuli tegang. Baru setelah mobil melaju sekitar 15 meter, Yuli baru kembali tersadar. Tubuhnya langsung lemas, bersandar di jok mobil sambil mengembalikan kesadaran. Yuli melihat ke arah spion. Lampu masjid dan aula yang tadi didatanginya mendadak mati. Bayangan kembali menjadi hitam pekat. Mobil terus melaju, teman-teman, sampai setengah jam lamanya. Anehnya, Yuli tak melihat sedikit pun penampakan kampung atau pemukiman warga. Hanya deretan pohon cemara gunung yang berdiri rapat. Lalu, siapa yang sholat di sana? Batin Yuli. Teman-teman, 15 menit berselang. Jalanan gelap panjang itu tak kunjung berujung. Mas Anto tampak mulai membaca ayat-ayat suci. Sejak keluar dari aula, Mas Anto tak mengeluarkan satu patah kata pun. Dan Yuli mengikuti bacaan-bacaan yang dilantunkan suaminya. 10 menit kemudian, baru tampak ada cahaya di depan. Mas Anto menancap gas mobil dengan kencang. Rupanya ada persimpangan. Begitu sampai jalan besar, Yuli dan Mas Anto terkejut, teman-teman. Jalan yang mereka tuju adalah jalan pertama yang mereka lalui. Penanda jalan yang ada semuanya benar-benar sama. Tanpa pikir panjang, Mas Anto mengambil jalur kiri. Dia memilih menggunakan jalur reguler yang memang biasa digunakan untuk menuju kota Malang. Teman-teman, di tengah jalan, keterkejutan mereka berdua sepertinya belum selesai. Tak sengaja, Mas Anto mendahului sebuah mobil Panther. Ketika berada di sebelah mobil itu, Yuli mengamati kendaraan itu lebih dekat. Dan ternyata mobil itu adalah kendaraan yang sama dengan yang sebelumnya
sempat berada di depannya ketika akan memilih jalur pintas di awal perjalanan. Demikian teman-teman, sebuah cerita horor, dan bagi TKK ini merupakan cerita yang sangat seram. Ojo Melu tentang keluarga yang tersesat di kuburan saat perjalanan mudik. Sekali lagi teman-teman, kisah ini, cerita ini TKK kutip dari sinergijatim.com. TKK bagi buat teman-teman, dan semoga teman-teman suka dan terhibur tentunya dengan video ini. Dan sekali lagi, bahwa channel ini tidak akan pernah menjadi apa-apa, tidak akan pernah berarti apa-apa tanpa sokongan, bantuan, dan dukungan dari teman-teman semua. TKK berharap teman-teman, TKK berharap dan mohon pada teman-teman semoga berkenan dan sudi untuk men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel TKK melalui media sosial teman-teman untuk membantu pengembangan channel ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpahkan rahmat karunia, rezeki yang melimpah ruah, yang tak putus-putusnya kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi. Dan TKK akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.